Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulum wal hikam, amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Amalia Mukminah Halushifa, yang saya muliakan segenap santriwati yang sore ini ada dalam prosesi acara Khatmil Quran atau ujian nihai untuk Mbak Nafiatun Nisa binti Ahmad Mudakir. Dalam kesempatan sore ini saya hanya akan menyampaikan kurang lebih sekitar 10 menitan ya, kurang lebih 10 menit kurang atau lebih dikit. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tentunya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan semakin baik dan semakin baik ya. Dan tentunya kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan semoga di waktu yang akan datang lebih baik dari hari ini ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita muliakan. Dari kehidupan beliaulah kita banyak mendapatkan pelajaran, inspirasi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir wa dzakara wa katsira. Bagi kalian dalam Rasulullah, kehidupan Rasulullah ada teladan yang baik untuk orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah pertama ya, yang bisa meneladani beliau. Yang kedua tentunya semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema yang akan saya sampaikan sore ini adalah tentang hayatun ma'al Quran, hidup bersama Al-Quranul Karim. Kenapa dikatakan hidup bersama Al-Quranul Karim? Karena ada kalanya manusia ini hidup bersama Quran, dan ada kalanya hidup membelakangi Al-Quranul Karim ya. Maka oleh karena itu Al-Quranul Karim memberikan dua macam tipe bagaimana kehidupan seorang ya. Atau dalam bahasa yang lain, orang yang hidup itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, orang yang hidup menjauhi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha dikatakan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nashruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan barang siapa yang berpaling dari zikirku, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, susah ya. Dan kita akan menggiringnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan ia mengatakan di hari kiamat nanti, wahai Tuhanku, kenapa engkau menggiringku dalam keadaan buta? Maka Allah mengatakan berkalam, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena telah datang ayat kami kepadamu, dan pada hari inilah demikian juga engkau akan dilupakan. Jadi segenap santriwati semuanya, bahwa kalau kita tidak ingin dilupakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita melupakan berzikir kepadanya ya. Dan salah satu di antara zikir pada Allah adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, orang-orang yang mereka selama di dunia mereka beramal saleh ya. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini dalam surah juz 14 ya. Juz 14 surah An-Nahl.
Barang siapa yang beramal kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dan ia seorang mukmin, maka kami akan memberikan ia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ya. Artinya orang yang beramal soleh siapapun ya, dan dia seorang beriman, maka mendapatkan hayatan thayyibah. Dan kalau kita sebagai seorang yang berada di lingkungan Al-Qur'an Karim, maka tidak ada yang bisa menjelaskan dua ayat tadi ya, kecuali orang yang menjauhi zikir Allah, yaitu orang yang jauh dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan sempitnya hidup. Dan orang yang mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu mereka yang senantiasa bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Maka akan kami tutup dengan 5 poin bagaimana bukti kita ya untuk bersama dengan Al-Qur'an. Yang pertama, bukti kita adalah senantiasa rutin untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Maka Rasul mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Tuhan, kaumku telah menjadikan Quran ini mahjuran, ditinggalkan. Salah satu di antara indikasi Quran ditinggalkan itu ketika Al-Quran itu hanya menjadi pajangan. Di perpustakaan banyak sekali Quran dipajangkan di sana, nggak ada yang baca misalkan. Maka karena itu rumah kita ini jangan hanya diisi dengan kaligrafi ditempelkan untuk mengusir jin dan semisalnya, sementara kita nggak pernah baca Al-Quran ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup bersama Quran dengan kita memahami Al-Quran ya. Jadi kalau kita bukan hal yang cukup kita hanya membaca saja, kita juga memahami Al-Quran Karim ya, sehingga kita bukan hanya jadi orang yang baca tok nggak paham, tetapi juga kita bisa mengerti ya. Kita bisa mengerti tentang apa isi Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, hidup bersama Quran artinya mengamalkan Quran. Jadi Quran itu jangan hanya menjadi bumbu ceramah, bumbu konten ya, atau mungkin bumbu apalagi bumbu dapur ya. Ini Quran itu harus menjadi bumbu kehidupan ya. Harus menjadi, kita amalkan dalam kehidupan ini ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, kita amalkan ya. Jangan sampai Al-Qur'an itu tidak kita amalkan, sehingga kemudian di masyarakat akan menjadi kesan yang tidak baik. Contohnya ya, kalau ada kesan ini, kok ada tetangga nggak pernah birrul walidain, siapakah dia? Oh, dia seorang penghafal Quran. Ini ada orang yang selalu mengingkari janji, siapa dia? Penghafal Quran ya. Ini ada seorang yang selalu mengadu domba, berkata bohong, siapa dia? Seorang yang dia menghafal Quran. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi harus diamalkan Al-Quran itu. Yang keempat, hidup bersama Quran itu artinya ikhlas dalam mengamalkan itu. Karena nanti di hari kiamat ada satu di antara 3 orang yang dia dimasukkan ke neraka, ternyata dia seorang yang ahlul Quran. Dia ditanya, kamu ini di dunia ngapain? Ya Allah, aku di dunia ini orang yang selalu bersama Quran, membaca Quran, kemudian juga mengamalkan Quran. Kata Allah, Anda seorang pendusta ya. Anda itu mengamalkan semua itu supaya Anda dikatakan orang yang qari, Anda dikatakan orang yang